Shalom, salam kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Satu Rupinus dan juga umat Katolik yang hadir pada kesempatan ini, wujud doa yang akan kita doakan. Pertama, mohon diberikan kesehatan bagi keluarga kakek atau Bapak Ento, anak, menantu, dan cucu. Yang kedua, ucapan syukur atas ulang tahun Bernadetta Priska yang ke-17. Semoga bertambah usia, memberikan manfaat-manfaat berguna, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta gereja. Yang ketiga, mohon perlindungan, berkat, dan usaha bagi keluarga Pak Ento, keluarga besarnya, serta kita semua umat lingkungan Santo Rupinus dan umat yang hadir pada kesempatan ini, agar dalam segala usaha, pelayanan, dan kegiatan dibimbing dan diberkati oleh kasih Kristus. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Desi. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 31. Nomor 31, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ya Tuhan, kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Padamu kami mohon dan ingin setia janji. Ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dengan dikau, dengan teman, dengan kawan, serta lawan. Ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ibadat ini juga bersamaan dengan pendalaman bahan APP 2025, yaitu pertemuan kedua, indulgensi tanda harapan dan kasih Allah, dalam harapan menemukan kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan tahun jubilium erat terkait dengan rahmat yang diterima oleh umat beriman, yakni indulgensi. Rahmat ini diberikan melalui gereja kepada umat beriman yang dengan sungguh-sungguh memohonnya. Tahun jubilium merupakan gambaran bagi orang Kristen tentang pengampunan hutang dosa, kebebasan dari dosa, pemberian indulgensi, dan pengembalian rahmat yang hilang karena dosa. Jubilium adalah tahun suci karena dirayakan selama 1 tahun dan dibuka serta ditutup dengan hikmat melalui upacara-upacara kudus supaya meningkatkan kekudusan umat Kristiani. Jadi di Kuskupan Agung Pontianak itu sudah ditetapkan 7 Porta Santa. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari dapat mengunjungi Porta Santa itu. Memang ada beberapa Porta Santa yang luar dari kota Pontianak. Itu ditetapkan oleh Uskup Agung kita, Monsinyur Agustinus Agus, sebagai bentuk agar kita dapat memperoleh indulgensi penuh. Jadi dalam 1 tahun ini yang berkesempatan atau kita bisa bersama-sama ke sana, ya lebih baik. Jadi ada 7 gereja yang ditetapkan itu. Selain gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, gereja Gembala Baik, ada gereja Paroki Pemangkat, kemudian gereja Yang Tanjung, kemudian ada 3 gereja saya lupa. Jadi kita diharapkan dalam 1 tahun itu bisa ke sana. Nah, bisa secara pribadi atau berkelompok untuk mendapatkan indulgensi penuh itu. Nah, kalau di Kepausan sendiri itu ada beberapa gereja yang mesti dikunjungi, tetapi itu gereja-gereja yang di luar negeri semuanya. Nah, kalau kita ada 7 gereja untuk Porta Santa di Kuskupan Agung Pontianak, semoga kita minimal 1 kali ke sana. Misalnya dalam tahun ini kita bisa mengunjungi gereja Katedral, gereja Gembala Baik, dan sebagainya. Dan pada kesempatan ini juga kita bersyukur atas rahmat karunia yang diberikan kepada Bernadetta Priska yang berulang tahun ke-17. Semoga pada masa usia ke-17 ini, masa tahap menuju ke dewasa, dan sudah bisa diurus KTP, SIM, dan sebagainya, menjadi putri atau anak Katolik yang baik dan selalu membahagiakan orang tua, kakek nenek, dan juga kerabat andetolan, saudara-saudarinya, dan juga umat di lingkungan Santo Rupinus ini menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita supaya layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama, doa pembuka, halaman 8, teks. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas tahun jubilium biasa Ia menghantar kami untuk mendapatkan rahmat pengampunan dan indulgensi bagi kami. Obatkanlah dan koyakkanlah hati kami agar mengalami pertobatan yang sejati. Bimbinglah kami agar mampu menggunakan kesempatan
mendapatkan rahmat indulgensi tahun ini dan merasakan belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita membaca Injil suci sesuai dengan teks Lukas bab 15 ayat 17 sampai 24. Seperti biasa, ayat ganjil kaum lelaki, ayat genap kaum perempuan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Kita baca bersama ayat ganjilnya kaum lelaki. Lalu anak bungsu menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.